Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kali ini dalam memenuhi mata kuliah literasi kitab kuning oleh Bapak Ahmad Otong Bustomi LCMIG, saya Adil Dwi Irnawan dari kelas B16 Universitas Islam Negeri Siber Syah Nurjati Cirebon ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengoperasikan Kamus Al-Ma'ani, Google Translate dan Google Lens, serta bagaimana cara kita untuk mendownload kitab kuning yang ada pada internet. Yang pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk laptop ya, atau yang device kita adalah menggunakan laptop. Oke. Sebelumnya kita menuju ke Google ya. Untuk saya pertama-tama adalah untuk memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk bisa mendownload kitab kuning yang ada pada internet. Untuk kali ini saya akan memberikan dua tutorial. Yang pertama adalah saya menggunakan website yang bernama Maktabah Syamilah. Nah, ini website yang sudah masyhur digunakan oleh beberapa santri ketika mau mencari referensi untuk melakukan bahsul masail atau mencari referensi yang lain. Nah, yang kedua juga ini yang lebih mudah adalah hanya dengan website kitab kuning PDF ya. Ada banyak sekali websitenya, nanti kita ambil salah satu contoh nanti yang terjemah kitab kuning yang sudah biasa saya gunakan. Oke, untuk pertama adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan Maktabah Syamilah, mendownload kitab kuning dengan website Maktabah Syamilah. Tampilannya seperti ini, full bahasa Arab ya. Al-Maktabah Syamilah Roisah Beranda Aqsamul Maktabah itu kategori atau perpustakaannya, atau di dalam ini ada contoh seperti dalam Fan Akidah, dalam pelajaran akidah terdapat 802 kitab. Kemudian ada dalam tafsir terdapat 270 kitab. Dalam usul fikih ada 247 kitab. Dan yang masih banyak lagi. Kemudian kita untuk bisa mendownload ya, kalau hanya ingin sampean melihat tanpa harus mendownload kitab PDF-nya, itu bisa dilihat dari Aqsamul Maktabah. Kemudian sampean milih salah satu kitabnya, misalkan saya beri contoh akidah. Nah, dalam akidah saya misalkan mencari sebagai tambahan ya teman-teman, karena saya itu kalau nulis keyboard di laptop, nulis Arab belum terlalu lancar, jadi saya minta bantuan atau biasanya saya manual dengan menggunakan on-screen keyboard. Ini bisa digunakan oleh teman-teman semua yang belum lancar untuk menulis Arab, atau biasanya juga di laptop dikasih tempelan gitu, itu juga bisa. Oke, saya ambil contoh untuk di dalam kitab akidah dan dalam mata pelajaran akidah, saya mau mencari kitab Fathul Majid misalkan.
Fathul Majid. Ya, ini Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Oke. Nah, kalau hanya untuk melihat isi dari bab, terus nanti kita mau melihat ini babnya ada apa sih, misalkan dalam bab wa ma yakfuru minat dzunub. Nah, faslun nih, faslun ini sudah bisa dilihat, tapi ketika kita mau mendownload maka contohnya adalah pada tanzilul maktabah, yaitu mendownload kitab. Ini ada dua pilihan, Nuskhatul Jawal itu untuk kita mendownloadnya di Android, Nuskhatul Hasub itu kalau kita mendownloadnya ada di komputer atau laptop. Nah, ini dikasih dua pilihan. Nah, Nuskhatul Masyahunatu bil kutub yang 12 giga, ini yang versi yang lebih diutamakan atau yang direkomendasikan. Ini sudah terisi dari kitab-kitab yang sudah ada, jadi di dalamnya sudah tersedia kitab tanpa harus mendownload ulang. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan ukuran 165 MB megabyte. Nah, ini tidak karena ida kunta turidu tahmil kutub qalila, ini kesediaan kitab-kitabnya sangat sedikit, dan ketika kamu mau mendownload kitab yang tidak tersedia, kamu harus mendownload. Oke, saya berikan contoh yang versi besarnya, yaitu kita bisa klik dengan guna. Kita tunggu ya, karena ini 11 giga, ini sangat lama, saya skip. Jadi kita ini Maktabah Syamilah, langsung kita buka. Nanti tampilannya bukan seperti ini ya, untuk yang belum pernah buka, nanti tampilannya adalah ada halaman depannya. Jadi ini sudah, karena saya sudah buka berulang kali. Lalu bagaimana untuk cara kita untuk mendownload? Ini sangat simpel sekali. Jadi ini ada logo buku yang terbuka. Oke. Kalau kita mau membaca, misalkan kita mau kita membaca tentang ini contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini kalau hanya membaca. Tapi kalau kita mau mendownload, nah ini di tampilan yang ini, lalu ada Al-Kutub. Ini adalah kitab-kitab yang tersedia. Kitab dan mu'alif adalah pengarang. Kemudian at-tasnif, ini pembagian kitab menurut dari fan ilmunya. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, akidah, terdapat kitab contohnya adalah Qawaidul Aqaid, Fadhaihul Batiniyah, kemudian ada banyak ya, ini ada banyak nih, Risalah fi Usuliddin, dan masih banyak. Kemudian tafsir, ada tafsir Imam Syafi'i, tafsir Jalalain,
tafsir Mundir, tafsir banyak lagi. Kemudian mu'allif ini adalah berdasarkan dari pengarang-pengarangnya. Dari contoh Ibnu Kahil ini punya kitab Diwan Suwed bin Abi Kahil Ayash. Kemudian ada Imam yang mungkin masyhur untuk di diri kita adalah Abu Tamam. Ini dengan kitabnya adalah Al-Wahsyayat. Kemudian ada Imam ini pun kita bisa cari, misalkan ini bisa kita cari. Misalkan kita mau mencari kitab dari karangan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah. Kemudian kalau kita mau mendownload, ini adalah Al-Tanzilat, artinya kita mau mendownload. Itu tutorial yang bisa saya kasih, semoga bermanfaat. Oke, untuk bagaimana cara kita untuk bisa mendownload kitab kuning yang tersedia di laptop ini, setelah tadi dengan Maktabah Syamilah, kita bisa menggunakan dengan kitab kuning PDF. Kita klik, lalu kita pilih yang terjemah kitab kuning. Ini yang versi yang ada terjemahnya, atau yang ini yang karyanya dari Pondok Pesantren Al Khairat juga bisa. Ini ketika ini pilih dalam kitab apa, misalkan dalam kitab Fathul Bari atau Fathul Qorib, ini juga langsung ini, atau Alala Lirboyo. Ini tinggal nanti di bagian bawah nanti ada keterangan download terjemah Alala. Kita tinggal download terjemah Alala. Ini kalau dari tadi yang kita dari ini terjemah kitab kuning. Oke, untuk selanjutnya saya akan berikan tutorial dari yang
kitab Nurada, yaitu dengan carian yang ini itu sama ya, karena sama-sama dari websitenya Al Khairat. Jadi tadi sama ini itu sama. Itu tutorial untuk membaca kitab kuning, semoga membantu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk ikan bagaimana kamus ma'ani atau untuk menerjemahkan bahasa Arab lewat kamus ma'ani, kemudian lewat Google Translate yang untuk ada PC. Namun kita harus pahami bahwa menerjemahkan bahasa Arab harus membutuhkan kemampuan juga dalam literasi gramatikal Arabnya, nahwu sorofnya, karena kita kalau hanya melihat satu perkata itu belum bisa memastikan kalimat yang kita susun itu benar, apalagi kalau kita menggunakannya Google Translate ya. Ini rasio untuk kebenarannya sangat sedikit. Oke. Namun saya akan memberikan tutorial karena ini juga untuk kaum awam, mahasiswa yang tidak ada pada latar belakang santri, ini juga bisa untuk menggunakan hal ini. Pertama dari kamus Al-Ma'ani. Oke. Kamus Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Tulis di Google Al-Ma'ani. Padahal kamus Ma'ani ini penggunaannya hanya akan diberikan tiga jadi seperti yang sudah ada dari kata tab. Saya berikan contoh ini aja. Saya mau mencari kata dari kata faslon. Faslon yang kita sudah pahami, faslon artinya adalah kelas. Oke. Namun ini ada yang sudah kita pahami, faslon itu artinya kelas ya teman-teman, tapi dalam kamus Al-Ma'ani ini ada faslon bab pasal. Ini juga benar karena faslon ada faslon ini kalau di dalam kitab kuning itu faslon artinya juga pasal bab. Nah, faslon ada faslon fi sholati, faslon dalam untuk menerangkan dalam bab sholat. Kemudian ada faslon yufasil, ini artinya merinci, menguraikan, membagi, menyusun. Fasola yufasilu, ini terdapat dengan berbagai, kalau dalam segi sorof ini dalam berbagai segi kalimat, ada dengan dibaca isim atau yang lain kayak gitu teman-teman. Ini tinggal sampean cari, kita tinggal cari kata dasar apa. Jadi yang harus kita pahami, kita misalkan dalam menerjemahkan Quran ya, misalkan saya ambil salah satu contoh surat, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang mana ini? Al-Khannas.
min syarril waswasil khannas. Misalkan kita cari langsung al khannas, ada ini, karena ini ada misalnya itu. Kalimat utamanya apa? Ini khunus ya, bahwa ini tutorial dari penggunaan kamus Ma'ani untuk menerjemahkan bahasa Arab. Tentu hal ini juga akan membantu bagaimana kita untuk memahami literasi digital dalam kitab kuning. Dan ini adalah salah satu bentuk bantuan untuk bagi kita yang, maksud saya ya, awam dalam menggunakan kitab kuning untuk mencari atau mengambil hikmahnya. Atau karena gini, kitab kuning itu memang harus dipahami dari segi kayak ya gramatikalnya, karena tidak semua kita baca terjemah, apalagi terjemah bahasa Indonesia ya, itu memang konteksnya itu di situ, karena memang butuh pemahaman yang lain, karena setiap kalimat itu memiliki sifat itu akan memberikan makna yang lebih. Itu untuk yang kedua. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan Google Translate. Nah, sudah katakan Google Translate ini memiliki tingkat rasio kebenaran yang rendah, tapi nggak apa-apa, kita bisa pahami. Oke, seperti biasa kalau kita menggunakan Google Translate yang menerjemahkan di kitab bahasa Inggris bahasa Indonesia, kita pilih kita mau menerjemahkan atau kita mau membahasa Arabkan. Untuk pertama saya mau membahasa Arabkan, jadi ini Indonesia bisa dirubah untuk menjadi Arab. Saya ambil contoh adalah untuk saya ingin menjadi orang yang sukses dan membahagiakan orang tua. Uridu an akuna apa ini? Syakhsan najihan wa as'adu waladi. Kemarin sudah benar. Nah, ini uridu saya ingin kan. An aku nai Arab yento kemudian untuk yang bahasa Arab misalkan saya coba dalam memenuhi tugas, saya memiliki tugas seperti untuk menerjemahkan nawaqidil wudu, misalkan nawaqidil wudu atau yang membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini kalau hanya satu kalimat, dua kalimat, bagaimana untuk yang kalimatnya panjang? Nah, untuk yang kalimat panjang misalkan itu yang kalimat panjang misalkan saya ambil contoh adalah
ini saya ambil contoh dari kitab Akhlaqul Banat ya. Al bintu waqihah. Al-waqihah. Al bintu al-waqihatu. La tata'addabu ma'a walidayhi. Walidayha. Wa ustadzatiha al bintu wal kiha, yaitu gadis yang kurang ini kurang ajar ini kalau dalam kita untuk memberikan translate untuk misalkan tugas ya kurang baik. Oke, gadis yang tidak sopan atau apa. La tata'addabu ma'a walidayha, tidak berperilaku baik atau tidak memiliki adab yang baik kepada orang tuanya, terhadap kedua putranya. Walidayha, oh ini ini ada kesalahan tadi ya teman-teman. Dalam bahasa Arab itu satu kalimat atau satu huruf itu mempengaruhi atau merubah makna. Misalkan tadi saya tanpa alif, walidiha, ini walid ya, itu artinya anak, memang kedua putranya anak. Tapi kalau ada alifnya walidayha, artinya adalah kedua orang tuanya. Misalkan matorun itu hujan, tapi kalau matorun panjang, yaitu artinya adalah motor mabur atau pesawat terbang. Rijlun, rijlun itu kaki, tapi rojulun itu anak laki-laki. Kalimatnya sama, harokatnya beda, kemudian ada huruf harokat yang beda. Kalau ada kalimat yang ditambah itu juga merubah makna. Ini memerlukan pemahaman pada nahwu sorofnya. Nahwu adalah mempelajari tentang akhiran dari huruf. Kalau sorof adalah mempelajari tentang perubahan pada huruf. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Tentu tutorial ini sangat memiliki kekurangan yang banyak. Saya sadari bahwa mungkin ada beberapa tutorial yang salah dalam saya menyampaikan atau kurang pas untuk menyampaikan, tapi ini sudah menjadi pemahaman saya dalam memahami bagaimana cara kita untuk mengoperasikan menggunakan kamus Al-Ma'ani, juga Google Translate, dan juga bagaimana cara kita untuk mendownload kitab-kitab kuning yang ada di internet. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.